Assalamualaikum teman-teman sahabat Belang Maut. Kali ini kita akan membahas tentang penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Joseph Paul Zhang. Paul apa ya? Paul Zhang atau apalah itu namanya itu. Jadi begini, anak saya itu protes. Pak, itu kok belum ditangkap, itu kan menghina agama kita katanya. Jadi mereka sama abang itu berdebat dia. Sehingga saya tertarik juga untuk membahasnya untuk menambah wawasan kita. Artinya biar kita agak terbuka sedikit pemikirannya tentang hukum seperti ini, teman-teman. Intinya begini, siapapun yang menghina agama itu wajib dihukum dia. Apalagi di negara kita ada undang-undang yang mengatur bahwa orang yang menista agama itu bisa dipidana. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, apa yang pertama kita harus pikirkan? Nah, dalam proses hukum, teman-teman, ada acaranya, ada tata caranya. Itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau kita berbicara pidana, teman-teman. Nah, berkaitan dengan perbuatan Joseph Paul Zhang ini, yang pertama kita harus cari tahu Paul Zhang ini warga negara apa? Apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing? Kita dengar dia sekarang tinggal di Jerman ya. Pertanyaannya, apakah dia warga negara asing atau warga negara Indonesia? Kalau warga negara asing berarti kita tidak bisa memprosesnya, teman-teman. Tapi dia kan menghina agama Islam. Ya, menghina agama Islam kan, agama Islam ini milik dunia kan, bukan hanya milik Indonesia. Nah, dia warga negara asing. Berarti bukan urusan kita, teman-teman. Kecuali dia melakukannya di wilayah Indonesia. Itu warga negara apapun kalau melakukan pelanggaran hukum di Indonesia kita bisa proses karena berlaku hukum negara kita. Nah, yang kedua, dia melakukan perbuatan itu di mana? TKP-nya di mana? Tempat kejadiannya. Kalau di Indonesia dia melakukannya, itu bisa kita tangkap, bisa kita proses. Kalau dia melakukannya di luar negeri, berarti undang-undang negara itulah yang berlaku, teman-teman. Kalau kita anggap dia sekarang tinggal di Jerman, berarti undang-undang negara Jerman lah yang berlaku di sana. Pertanyaannya, apakah di Jerman ada pasal yang mengandung penistaan agama? Kalau ada, negara Jerman bisa memproses terhadap Paul Zhang ini. Kalau di negara mereka juga ada pasal yang mengatur tentang ini. Caranya bagaimana? Kita bisa protes ke Jerman kan, supaya Jerman memproses Paul Zhang gitu. Jadi kalau Paul Zhang warga negara Jerman lalu dia melakukannya di Jerman, maka Jerman bisa memprosesnya. Jika di sana ada aturan tentang penistaan agama, itu kita bisa protes ya. Yang kedua, kalau dia warga negara Indonesia dan melakukannya perbuatan itu di negara luar, kita anggaplah di Jerman dia melakukannya, videonya dibuat di Jerman. Di KUHP itu diatur memang, teman-teman, ada beberapa pasal pidana yang pelakunya warga negara Indonesia meskipun di luar negeri dilakukan perbuatannya bisa diproses di Indonesia. Nanti disidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat. Ada beberapa pasal tuh. Pertanyaannya, apakah pasal ini termasuk itu? Itu dia. Dan kemudian, apakah ada kerjasama kita dengan Jerman? Kalau misalnya Jerman tertutup, tidak mau kerjasama, kan sulit juga, teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, teman-teman. Yang pertama, apakah Paul Zhang warga negara asing atau warga negara Indonesia? Kalau dia warga negara asing dan melakukannya di luar negeri, kita tidak punya hak untuk memprosesnya. Kalau dia warga negara Indonesia, dilakukannya di Jerman, pertanyaannya, apakah pasal itu termasuk yang di dalam KUHP tadi yang saya jelaskan? Atau ada kerjasama tidak dengan Jerman? Atau Jerman mau nggak menyerahkannya ke Indonesia? Ini kan perlu koordinasi, teman-teman. Contohnya begini, banyak orang Indonesia main judi ke Malaysia kan.
atau main judi ke Kamboja. Kita tidak bisa menangkapnya walaupun dia warga negara Indonesia, dia melakukan tindak pidana di luar negeri. Lihat dulu apakah di luar negeri perbuatan itu dipidana atau tidak. Misalnya judi tadi, di Malaysia di Genting itu main judi dibolehkan. Berarti walaupun warga negara Indonesia yang main judi di sana itu, kita tidak boleh menghukumnya karena dia melakukannya di luar negeri. Nah, atau di Kamboja gitu, itu contoh. Atau misalnya ada beberapa negara yang menghisap ganja dibolehkan, di negara kita nggak boleh. Lalu kalau orang Indonesia menghisap ganja di negara itu, kita tidak bisa menangkapnya gitu. Jadi harus diperhatikan TKP-nya, lalu kerjasamanya seperti apa kita dengan negara itu dalam bidang hukum tentunya ya. Nah, lalu seperti saya katakan tadi bahwa di KUHP kita ada beberapa pasal yang meskipun dilakukan di luar negeri, jika pelakunya orang Indonesia kita bisa proses ya bilang. Tapi itu juga kan tergantung luar negerinya mau nggak kerjasama atau tidak gitu teman-teman. Ada kerjasama kita nggak dalam bidang hukum. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kita ini tadi terjawab. Artinya ada jalurnya, ada dasar hukumnya kita bisa memproses Paul Zhang. Maka saya kira tidak ada masalah. Kalau tinggal menangkap aja kan tinggal kerjasama dengan Interpol. Selama proses hukumnya ini ada dasarnya, ada jalurnya kita melakukannya, itu nggak ada masalah. Nah pertanyaannya, apakah yang kita bahas tadi itu memang sudah ada jalurnya, negara kita bisa memproses Paul Zhang ini? Itulah yang kita tunggu kabarnya dari pemerintah kita teman-teman. Apakah memang ada kerjasama dengan pihak luar negeri, dalam hal ini Jerman misalnya ya, atau apakah ada dasar hukumnya kita memproses hukum Paul Zhang ini kalau dia melakukan tindak pidana di Jerman itu dan dia warga negara Indonesia misalnya. Kalau warga negara Jerman kan sudah sulit ya teman-teman. Nah kita tunggu saja dia. Jadi tadi juga saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya supaya kita tunggu. Jadi jangan terburu-buru. Ini kan proses hukum harus sesuai acara. Ada tata caranya teman-teman. Tapi ini peringatan buat kita juga semua ya. Janganlah kita saling menjelekkan agama manapun. Kita saling menghormati gitu loh. Kalau saya sih sepakat kalau bisa ditarik Paul Zhang itu ke Indonesia untuk diproses di sini. Tapi kita lihatlah nanti. Begitu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kita. Tetap bersama Bang Beni kita bicara hukum secara sederhana saja dan apa adanya. Kadang teman-teman ya, hukum ini memang bertentangan dengan keinginan kita. Tapi kalau itu hukum ya kita harus taati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita kerina.